Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas belajar seperti biasanya. Anak-anak, pada hari ini kalian berjumpa lagi dengan Ibu Guru kelas 5 pada pelajaran matematika. Untuk pembelajaran yang pertama akan disampaikan oleh Bu Herti mengenai jenis-jenis pecahan. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 4 dulu, kalian sudah belajar mengenai beberapa jenis pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Untuk pecahan biasa, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa ini pecahan yang mungkin sudah kalian kenal sejak lama, yaitu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, sehingga dirumuskan A per B. A atau bilangan yang ada di atas disebut sebagai pembilang, sedangkan B atau bilangan yang di bawah disebut sebagai penyebut. Di sini berarti punya contoh 1/2. Bilangan 1 di sini dikatakan sebagai pembilang, sedangkan bilangan 2 dikatakan sebagai penyebut. Untuk yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, sehingga dirumuskan A B per C. A di sini adalah bilangan bulat, sedangkan B per C adalah pecahan biasa. Contohnya 3/1/2. Maka di sini angka 3 ini dikatakan sebagai bilangan bulat, sedangkan 1/2 dikatakan pecahan biasa. Kalau keduanya digabung menjadi pecahan campuran. Bisa dipahami? Jenis pecahan yang ketiga yakni pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan koma. Contohnya 0,4, 1,25. Dan yang terakhir persen atau per 100. Bentuk pecahan persen ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian sering menjumpainya dimanapun berada. Biasanya tertulis pada diskon. Diskon 20%, diskon 50%. Nah, inilah yang dimaksud pecahan persen. Di sini berarti punya 20%. Di mana 20% ini berarti 20/100. Sedangkan 215% berarti 215/100. Bisa dipahami anak-anak? Kalau kalian sudah bisa memahami jenis-jenis pecahan ini, coba tulis di buku kalian 2 saja contoh pecahan biasa, 2 contoh pecahan campuran, 2 pecahan desimal, dan 2 contoh persen. Ya, demikian yang bisa Bu Herti sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Enda. Sekarang kita akan belajar cara mengubah pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misal di sini Bu Enda punya contoh pecahan 5/2. Bagaimana cara merubahnya? Kita bisa merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran
dengan cara menggunakan porogapit. Misal di sini pembilangnya adalah 5, penyebutnya 2. Kita bagikan antara pembilang dan penyebut. Misalkan seperti ini. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 hasilnya adalah ya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Nah, dari sini kita bisa menuliskan bentuk pecahan campurannya. Berapa bentuk pecahan campurannya? Di sini hasilnya adalah 2, sisanya ada 1. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Hasilnya kita tulis sebagai bilangan bulatnya 2. Kemudian sisanya 1 ini kita jadikan sebagai pembilangnya. Kemudian penyebutnya tetap kita pakai 2. Jadi bentuk pecahan campuran dari 5/2 adalah 21/2. Bagaimana? Sudah paham? Kalau tadi kita belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, selanjutnya yang kedua kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misal di sini Bu Enda punya contoh pecahan sama seperti tadi, 5/2. Nah, bagaimana ini supaya menjadi pecahan desimal? Caranya tetap sama. Kita bisa menggunakan cara porogapit. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Di sini kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Kalau tadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita tinggal menuliskan hasilnya dengan sisanya. Tetapi untuk mengubah menjadi pecahan desimal, kita harus melanjutkan pembagian ini sampai dengan selesai. Nah, misal di sini sisanya tinggal 1. 1 dibagi 2, apakah bisa? Ya, tidak bisa. Kita harus menambahkan angka 0 di sini. Supaya bilangan ini bisa dibagikan dengan 2. Karena kita sudah menuliskan angka 0 di sini, maka kita menulis koma di sini. Nah, dari sini kita langsung membagi. 10 dibagi 2 hasilnya, ya, betul. Hasilnya adalah 5. 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Kita kurangkan. 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Oke, di sini sudah selesai, ya. Ini sudah menemukan hasil 0. Maka bilangan desimalnya atau pecahan desimalnya yaitu berapa? Ya, bilangan desimalnya adalah 2,5. Sudah paham ya? Yang ketiga, kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Misal di sini Bu Enda punya contoh pecahan 5/2. Bagaimana caranya supaya pecahan biasa ini menjadi persen? Di sini kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Jadi 5/2 ini bisa kita kalikan berapa supaya dia menjadi 100. Misalkan seperti ini. 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, betul. 2 dikali 50. Maka pembilangnya juga dikalikan 50. 5 dikali 50 hasilnya, ya betul, 250. 2 dikali 50 hasilnya 100. Maka dari sini kita sudah bisa menemukan bentuk persen dari 5/2. Seperti ini. Jadi 250/100 itu sama dengan
250%. Bisa dipahami anak-anak? Untuk yang keempat, kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misal, di sini Bu Enda punya pecahan 21/2. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, untuk mengubah menjadi pecahan biasa, kita mengalihkan 2 kali 2. Kita tulis saja ya, supaya kalian paham. Jadi 2 dikali 2 kali 2 ditambah 1. Penyebutnya kita tulis kembali. Nah, sekarang coba kita hitung. 2 kali 2 sama dengan berapa? Ya, betul. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian hasilnya ini ditambah dengan 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan berapa? Ya, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Penyebutnya kita tulis kembali. Nah, di sini hasilnya adalah 5/2. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan 21/2 adalah 5/2. Sudah paham ya? Untuk yang kelima, kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Misalkan contohnya di sini 21/2. Bagaimana supaya pecahan campuran ini bisa menjadi pecahan desimal? Sebelumnya kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, seperti yang sudah Bu Enda jelaskan sebelumnya. Untuk mengubah menjadi pecahan biasa, bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, 2 dikalikan 2 ditambah 1. Hasilnya 5. Penyebutnya berapa? Ya, penyebutnya 2. Nah, dari sini sudah dihasilkan bentuk pecahan biasanya. Selanjutnya kita tinggal merubahnya menjadi pecahan desimal. Sebelumnya di yang awal Bunda jelaskan tadi, kita sudah belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, kita bisa membagi pembilang dengan penyebut. 5 dibagi 2. Ya, coba kita bagi dengan cara porogapit. 5 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. 2 dikalikan 2 berapa? 4. Dari sini kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 dibagi 2, apakah bisa? Nah, karena ini tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tambahkan 0 di sini. Kemudian di atas kita beri koma. Nah, ini sudah menjadi 10. Sekarang 10 dibagi 2, berapa hasilnya? Ya, 5. 5 dikalikan 2, hasilnya 10. Betul. 10 dikurangi 10, hasilnya 0. Nah, apakah kalian sudah tahu kira-kira berapa hasil dari 5 dibagi 2? Ya, betul. Hasilnya adalah 2,5. Nah, ini merupakan pecahan desimal. Sudah paham? Ya. Yang terakhir yang akan Bu Enda sampaikan adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi persen. Misal di sini Bu Enda punya contoh pecahan 21/2. Untuk mengubahnya menjadi persen, kita harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran ini? Masih ingat? Ya, caranya 2 dikalikan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah
5. Untuk penyebutnya tetap kita tulis seperti ini, yaitu 2. Nah, kalau sudah ketemu pecahan biasa seperti ini, kita tinggal merubahnya menjadi persen. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ini seperti yang Bu Enda jelaskan sebelumnya. Ya, penyebutnya adalah 100. Nah, bagaimana untuk menjadikan penyebut dari 2 ini menjadi 100? Maka bisa kita kalikan dengan berapa? Ya, bisa dikalikan dengan 50. Ini ketemu hasilnya 100. Jika penyebutnya dikalikan 50, maka pembilangnya juga dikalikan 50. Sekarang kita cari hasilnya. 5 dikali 50 hasilnya ya 250. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal menuliskannya dalam bentuk persen, yaitu hasilnya 250%. Bagaimana? Sudah paham? Mudah kan belajar matematika? Yang pertama, Budia akan menjelaskan cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Budia punya contoh 0,5. Jika dirubah menjadi pecahan biasa, pertama yang kita tulis angka 5. Karena di belakang koma ada satu angka, hanya satu angka, jadi yang kita pakai per 10. Per 10. 5 per 10. Itu sudah menjadi pecahan biasa. Nah, pinter. Sudah bisa ya sampai sini? 5 per 10 itu sudah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, Budia kasih contoh yang kedua. 0,25. Kita tulis 25-nya dulu. Per berapa? Per 100. Kenapa? Ya benar. Kita ambil per 100 karena di belakang koma ada 2 angka. Jadilah 25 per 100. Ini sudah jadi pecahan biasa. Contoh yang ketiga, Budia ambil contoh 0,125. Bagaimana kalau di belakang koma sudah ada 3 angka? Berarti kita tulis dahulu 125 per berapa? Ya, per 1000. Karena di belakang koma ada berapa angka? Ya, ada 3 angka. Pintar. Dari yang sudah dijelaskan Budia, apakah kalian sudah paham? Yang kedua, Budia akan mengajarkan cara mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Kita ambil contoh 3,42. Bagaimana caranya merubah pecahan desimal ke pecahan campuran? Pertama yang harus kita tulis 342. Komanya tidak perlu ditulis ya. Per berapa ini? Per berapa? 100. Benar. Dari mana per 100 itu? Karena di belakang koma hanya ada 2 angka, jadi kita menggunakan per 100. Jika di belakang koma hanya 1 angka, berarti kita hanya menggunakan per 10. Jika di belakang koma ada 3 angka, berarti kita menggunakan per 1000. Sampai sini paham? Di sini masih menjadi pecahan biasa yang harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan porogapit. Kita tulis dulu 342 dibagi berapa? Dibagi 100. Benar. Bagaimana caranya kalau 342 bilangan besar, terus kita bagi 100 juga bilangan besar? Jadi kita harus mencari 100 dikali berapa yang mendekati 342. 100 kali berapa? Ya benar, 100 dikali 3. 100 dikali 3 hasilnya berapa? 300, benar. Berarti 342 kita bagi 100 hasilnya
3. 3 kali 100 berapa? 300. Kita kurangi. 342 kita kurang 300, hasilnya berapa? Benar, 42. 42. Sudah, berhenti sampai sini saja. 342 dibagi 100 hasilnya 3. Kita tulis hasilnya yang di sini, yang di atas. Kita tulis 3. Sisa dari pembagian 342 dibagi 100 berapa? Sisanya 42, kita tulis di sini. Per penyebut, kita tulis penyebutnya. Per 100. Jadi, pecahan desimal 3,42 jika dijadikan campuran hasilnya 3,42 per 100. Mudah kan? Sampai sini paham? Yang ketiga, Budaya akan menjelaskan cara merubah pecahan desimal ke persen. Kita ambil contoh 2,5. Bagaimana caranya merubah ke persen? Persen itu per berapa? Per 100. Berarti 2,5 kita kalikan 100. Kita hiraukan dulu komanya. 25 dikali 100 berapa? Ya, 2.500. Sedangkan kita tadi belum menambahkan koma. Kalau kita ingin menambahkan koma, kita mulai dari yang paling kanan. Jadi komanya ada di sebelah sini. Sedangkan di belakang koma itu 0, jadi tidak perlu kita tulis. Jadi hasilnya 250%. Pecahan desimal 2,5 kita rubah persen, hasilnya 250%. Sampai sini sudah paham? Yang keempat, Budaya akan menjelaskan cara merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Kita ambil contoh 40%. Persen itu per berapa? Benar, persen itu per 100. Sama dengan 40 per 100. Sampai sini sudah jadi pecahan biasa. Mudah kan? Yang kelima, Budaya akan menjelaskan persen kecampuran. Kita ambil contoh 150%. Bagaimana caranya merubah ke bentuk campuran? Sama seperti kita merubah ke bentuk pecahan biasa. Kita tulis 150-nya. Persen itu per berapa? Benar, persen itu per 100. Belum selesai ya, ini masih menjadi pecahan biasa. Sekarang kita menggunakan porofabrik. 150 kita bagi 100. 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 150? Kali berapa? Benar, kita kali 1. 1 kali 100, 100. 150 dikurangi 100 hasilnya 50. Cukup sampai sini saja. Kita tulis yang di atas, 1 ini sama dengan 1. Sisa dari pembagian 150 per 100 itu berapa? Nah, sisanya 50. Kita tulis di sini 50 per 100. Sudah jadi? Jadi persen 150% kita rubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 150 per 100. Sampai sini paham? Yang terakhir, Budaya akan menjelaskan cara merubah persen ke pecahan desimal. Kita ambil contoh yang paling kecil, 5%. Bagaimana cara merubahnya ke desimal? Kita tulis dulu 5. Ya, catatan Budaya yang sini. Tambahkan koma setelah 2 angka. Tapi cara kita menambahkannya ke belakang ya, bukan ke depan. 5 kita tambahkan 0 di belakangnya. Tambah 2 angka loh ya. Berarti 0 dan 5 itu sudah menjadi 2 angka. Kita tambahkan koma. Setelah koma kok kosong? Nah, kita bisa menambahkan 0. Jadilah desimal. Jadi
merubah pecahan persen, 5%, kita rubah menjadi desimal, hasilnya 0,05. Masih bingung? Kita ambil contoh lagi yang kedua, 85%. Kita tulis 85. Jangan lupa tambahkan koma setelah 2 angka. Di sini sudah 2 angka. Jadi kita tinggal menambahkan koma di belakangnya 8. Kosong, berarti kalau kosong kita tulis berapa? Benar, kalau kosong kita tulis 0. Contoh yang terakhir, supaya kalian paham. 165%. Kita tulis dulu. 165. Tambahkan koma setelah 2 angka. Berarti kita menambahkan komanya di mana? Ya, kita menambahkan komanya di belakang angka 6. Jadi 165% apabila kita rubah menjadi pecahan desimal, hasilnya 1,65. Sampai sini paham? Sekian pembelajaran matematika hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.